Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong, dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami, agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yesaya pasal 30 ayat 15b. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tema renungan saat ini adalah kekuatan dalam keheningan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tekanan ini, banyak orang berlomba-lomba mencari jalan keluar dari masalah dengan cara yang tergesa-gesa. Kita sering berpikir bahwa semakin keras kita berusaha, semakin cepat pula solusi akan datang. Namun firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 justru mengajarkan hal yang berbeda. Keselamatan dan kekuatan sejati tidak ditemukan dalam kepanikan, melainkan dalam ketenangan dan kepercayaan kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang memiliki 3 anak perempuan. Pada hari ulang tahunnya, sang ayah ingin memberikan hadiah yang istimewa kepada salah satu dari mereka. Ia berkata, "Ayah akan memberikan jam tangan ini kepada salah seorang di antara kalian. Ayah akan meletakkannya di lumbung padi yang penuh dengan jerami. Siapa yang dapat menemukannya, maka jam ini menjadi miliknya." Anak yang pertama segera berlari ke lumbung padi dan mulai mencari dengan penuh semangat. Ia membongkar tumpukan jerami satu persatu. Tetapi semakin lama, ia semakin lelah dan frustasi. Setelah sekian lama arloji itu tak juga ditemukan, anak kedua pun mencoba. Dengan membawa lampu senter, ia menelusuri setiap sudut lumbung. Namun meskipun ia bekerja keras sampai baterainya habis, arloji itu tetap tersembunyi. Lalu tibalah giliran anak ketiga. Ia masuk ke dalam lumbung dengan langkah perlahan. Kemudian duduk diam di tengah ruangan. Dalam keheningan ia memejamkan mata dan mendengarkan dengan seksama. Tak lama kemudian terdengar suara lembut. Tik, tik, tik dari arloji yang berdetak. Dengan mudah ia menemukan hadiah itu. Sang ayah tersenyum dan berkata, "Kamu telah mengerti rahasianya. Dalam keheningan kamu menemukan apa yang tak terlihat oleh mereka yang terburu-buru." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika badai masalah datang, seringkali kita panik, sibuk mencari jalan keluar dengan kekuatan sendiri, hingga lupa untuk berhenti sejenak dan diam di hadapan Tuhan. Padahal justru dalam keheningan dan doa, kita bisa mendengar suara lembut dari Tuhan yang menuntun kita. Tuhan berbicara bukan melalui kebisingan,
melainkan melalui hati yang tenang dan percaya. Apakah hari ini kita sedang menghadapi masalah, kebingungan, atau kekhawatiran? Cobalah berhenti sejenak. Duduklah diam di hadapan Tuhan. Tarik napas dalam-dalam. Berdoalah dengan tenang dan percayakan semuanya kepadanya. Saat kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk tidak panik saat badai hidup datang. Tuntun kami agar belajar diam dan percaya pada rencana-Mu yang sempurna. Dalam keheningan biarlah kami mendengar suara-Mu dan menemukan kekuatan baru. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berkati apapun yang boleh kami kerjakan supaya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan menyembuhkannya. Selanjutnya kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa dan juga negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.